Kapolri datangi Istana Negara usai Verdi Sambo dipecat. Jelas proses Verdi Sambo pemeriksaan sudah mendekati penyelesaian. Kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, karena berkas sudah kita kirim. Tinggal kita menambah beberapa yang kemarin kita tetapkan untuk obstruction of justice. Tentunya ini sekarang sedang berproses. Tapi namun mohon izin sesuai dengan pasal 9 PKPU 2022 izin dari kami untuk mengajukan banding atau putusan kami siap untuk melaksanakan. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69, nanti untuk sekretaris KKP banding ya dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan ya keputusannya. Ya, apakah keputusan tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Kompleks Istana Negara Jakarta pada Jumat sore 26 Agustus 2022 kemarin. Listio datang ke istana usai bekas Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Verdi Sambo resmi dipecat dari kepolisian dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis kemarin, dan rombongan tampak terparkir dengan Kompleks Kementerian Sekretariat Negara di lingkungan istana. Meskipun terpantau keluar dari gedung Setnek, meninggalkan lokasi pada pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Media tidak diizinkan untuk mendekati ke lokasi tepat Listio keluar, sehingga tak ada keterangan apapun yang diberikan Menteri Sekretaris Negara. Juga keluar setelah Listio dan belum diketahui apakah Listio bertemu dengan Jokowi atau praktikno saja. Sebab kehadiran Listio tidak dipublikasikan dalam agenda resmi Jokowi. Tempo mengkonfirmasi kedatangan Listio ini kepada staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini, tapi hingga berita ini diturunkan belum ada respon yang diberikan. Listio pun terpantau datang ke istana setelah Jokowi bertemu dengan kelompok pendukungnya, yaitu relawan Platka. Ya, puluhan bawahan ini tentang istana berseragam putih dan keluar dari pintu tamu istana pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Salah satu relawan yang datang menyebut pihak yang satu komando dengan Jokowi. Apapun yang dipilih Bapak, mendukung atau tidak, kami akan satu komando dengan Pak Jokowi, ujarnya. Tapi ia membantah, khusus dari Jokowi nggak ada, Bapak nggak ada arahan kepada siapa-siapa. Pokoknya ojo kesusulah, nggak usah terburu-buru. Kita itu sekarang selesaikan dulu permasalahan ekonomi, ujar Haidar. Di sisi lain, datang semua Komisi Etik Kepolisian RI menjatuhkan sanksi kategori berat berupa pemberhentian dengan hormat terhadap Sambo. Ia dinyatakan terbukti melanggar sejumlah pasal kode etik profesi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Perilaku pelanggan dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kata Ketua Komisi Komisaris Jenderal Ahmad Doviri membacakan keputusan sidang di Gedung Transnasional Claim Center Mabes Polri. Irjen Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Klien dipecat berlaku Irjen Verdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Verdi Sambo akan ditempatkan di tempat khusus Makobrimob selama 21 hari. Atas putusan pemecatan ini, Irjen Verdi Sambo akan mengajukan banding dan mengaku siap menerima apapun keputusan yang akan dikemas Polri. Irjen Dedi Prasetyo menyebut banding harus disampaikan secara tertulis dalam 3 hari, serta putusan banding adalah final dan mengikat, walaupun pengajuan banding adalah Irjen Verdi Sambo. Namun pengacara keluarga Joshua
berharap Komisi Kode Etik Polri mengabaikan banding tersebut, sementara kerabat Brigadir Joshua mengapresiasi hasil sidang etik. Salah satu langkah serius Polri untuk mengungkapkan kasus pembunuhan berencana Joshua ini pun menanti pengadilan Verdi Sambo secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mabes Polri menolak surat pengunduran diri dari mantan Kadif Propam Polri. Kemarin, Verdi Sambo diketahui mengajukan surat pengunduran diri tidak lama setelah dia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Brigadir Irjen Dedi menjelaskan saat itu dia akan mempengaruhi keputusan Komisi Kode Etik Polri atau KKIP yang telah memutuskan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Verdi Sambo. Ia mengatakan sidang kode etik membahas dua sanksi utama yang dikenakan terhadap mantan Kadif Propam tersebut. Sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 21 hari dan pemberhentian tidak hormat. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Irjen Verdi Sambo mengajukan sendiri sebagai anggota Polri. Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci kapan surat itu dikirimkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Kompleks Istana Negara Jakarta pada Jumat sore 26 Agustus 2022 kemarin. Listio datang ke istana usai bekas Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Verdi Sambo resmi dipecat dari kepolisian. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis kemarin, dan rombongan tampak terparkir dengan Kompleks Kementerian Sekretariat Negara di lingkungan istana. Meskipun terpantau keluar dari gedung Setnek, meninggalkan lokasi pada pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Media tidak diizinkan untuk mendekati ke lokasi tepat Listio keluar sehingga tak ada keterangan apapun yang diberikan Menteri Sekretaris Negara. Juga keluar setelah Listio dan belum diketahui apakah Listio bertemu dengan Jokowi atau praktikno saja. Sebab kehadiran Listio tidak dipublikasikan dalam agenda resmi Jokowi. Tempo mengkonfirmasi kedatangan Listio ini kepada staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini, tapi hingga berita ini diturunkan belum ada respon yang diberikan. Listio pun terpantau datang ke istana setelah Jokowi bertemu dengan kelompok pendukungnya, yaitu relawan Platka. Ya, puluhan bawahan ini tentang istana berseragam putih dan keluar dari pintu tamu istana pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Salah satu relawan yang datang menyebut pihak yang satu komando dengan Jokowi. Apapun yang dipilih Bapak, mendukung atau tidak, kami akan satu komando dengan Pak Jokowi, ujarnya. Tapi ia membantah, khusus dari Jokowi nggak ada, Bapak nggak ada arahan kepada siapa-siapa. Pokoknya ojo kesusulah, nggak usah terburu-buru. Kita itu sekarang selesaikan dulu permasalahan ekonomi, ujar Haidar. Di sisi lain, datang semua Komisi Etik Kepolisian RI menjatuhkan sanksi kategori berat berupa pemberhentian dengan hormat terhadap Sambo. Ia dinyatakan terbukti melanggar sejumlah pasal kode etik profesi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Perilaku pelanggan dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kata Ketua Komisi Komisaris Jenderal Ahmad Doviri membacakan keputusan sidang di Gedung Transnasional Klaim Center Mabes Polri. Irjen Verdi Sambo dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Klien dipecat berlaku Irjen Verdi Sambo dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Verdi Sambo akan ditempatkan di tempat khusus Makobrimob selama 21 hari. Atas putusan pemecatan ini, Irjen Verdi Sambo akan mengajukan banding dan mengaku siap menerima apapun keputusan yang akan dikemas Polri. Irjen Dedi Prasetyo menyebut banding harus disampaikan secara tertulis dalam 3 hari, serta putusan banding adalah final dan mengikat, walaupun pengajuan banding adalah Irjen Verdi Sambo. Namun pengacara keluarga Joshua berharap Komisi Kode Etik Polri mengabaikan banding tersebut, sementara kerabat Brigadir Joshua mengapresiasi hasil sidang etik. Salah satu langkah serius Polri untuk mengungkapkan kasus pembunuhan berencana Joshua ini pun menanti pengadilan Verdi Sambo secara transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mabes Polri menolak Indonesia tanah air beta.
pusaka abadi nan jaya.